Oke, untuk pembicara kita kali ini eh, akan dibawakan oleh Bapak Surahyo Sumarsono, Bachelor of Engineering, Master of Engineering Science, yang dimana beliau berfokus pada Health Informatics, IT Management, Networking Technology, Security Systems, dan juga Telemedicine. Bapak Surahyo ini adalah Director dan Senior Consultant dari Kertiasa Niwanda Kawasita dari tahun 2017 hingga sekarang dan menjadi dosen teknologi informasi di beberapa universitas ternama di Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini beliau menjadi technical team untuk Telemedicine Indonesia, yaitu temenin program dari Kementerian Kesehatan Indonesia dari tahun 2015, dan setelah menjadi telemedicine expert untuk Assessment Telemedicine Service in Pandemic Situation in Indonesia Project by United Nations Development Program atau UNDP since August 2020. Oke, let's hear it. Mari kita sambut Bapak Surahyo Sumarsono. Selamat siang, Bapak Surahyo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, terima kasih. Before I continue, I also would like to send my gratitude to Professor Ronaldo. I am very honored to be one session with you. Let introduce myself. My name is Surahyo. Maybe just in case you visit Yogyakarta, please have a chat with me, having coffee in our university in Gajah Mada University. Thank you very much for maybe someday I'm gonna have to good session with you ya, in the future. Oke, thank you. Baik, saya akan lanjutkan. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Cukup ya. Sudah Baik, saya izin untuk share presentasi saya. Kebetulan kemarin saya sempat tanya ke Mbak Resti bahwa saya boleh pakai bahasa Indonesia aja biar lebih mudah kali ya. Tapi berapa mungkin kalau memang ada yang butuh dijelaskan dalam bahasa Inggris akan saya jelaskan dalam bahasa Inggris juga. Oke, baik. Saya izin untuk share sebentar ya slideshow-nya. Slideshow. Baik, terima kasih buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua di acara ini. Terima kasih sekali diberi kesempatan untuk bisa bergabung di acara yang sangat bagus ini. Nama saya Surahyo Sumarsono atau dipanggil Pak Yayo. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak moderator bahwa saya backgroundnya sebenarnya di Mbak Rima ya. Backgroundnya ada di IT, tapi saya berkecimpung di dunia digital health sejak tahun 2005. Dan waktu itu mulai mengajar di UGM ya. Dan kemudian mungkin sedikit background mungkin yang buat Anda kenal bahwa saya juga kebetulan rutin ke Padang tiap setahun 2 kali ngajar di Jaya Nusa dan belum lama ini saya ketemu dengan teman kuliah saya di Australia, Prof. Indrawati Liputo, dosen Anda juga sama saya. Nah itu kemudian beliau bersama saya dulu kuliah di Australia, kami sama-sama beasiswa AUSET waktu itu ya. Oke, jadi tadi sudah jelaskan background saya IT, tapi saya banyak berkecimpung di dunia digital health. Kemudian saya juga terlibat dalam proyek terutama dengan telemedicine atau digital health, baik di Kemenkes, di NDP, ADP. Dan ini saya saat ini kebetulan lagi di Lampung, membantu Universitas Lampung untuk pengembangan sistem informasi rumah sakit PTN di Unila ya. Dengan proyek dari ADP juga. Jadi sebenarnya digital health sekarang menjadi sangat luas dan bisa menampung dari berbagai background. Oke, nah ini kita lihat dari kembali lagi saya diberi judul untuk bagaimana memanfaatkan telemedicine dan juga AI di bidang kebidanan ya. Kita lihat di tantangan kesehatan ibu anak saat ini kan juga secara umum juga ya tidak hanya di kesehatan ibu adalah akses layanan masih terbatas terutama daerah terpencil di mana juga infrastruktur digital dan literasinya belum rata. Jadi nanti kita lihat bahwa tantangannya bukan hanya sekedar bahwa ini berkaitan dengan teknologi, justru juga bagaimana literasi ya karena kan banyak sekali kalau kita bicara tentang teknologi, ada banyak orang yang tidak siap menggunakan teknologi tersebut, akibatnya menggunakan dengan cara yang tidak bijak ya. Kalau kita bercermin atau belajar dari kasus misalnya di Pilpres segala macam, banyak orang menyebarkan hoax. Tidak hanya hoax di politik, hoax kesehatan juga sangat banyak. Itu makanya penting bagi kita semua di lingkungan akademisi untuk membantu masyarakat memahami bahwa informasi di internet tidak selalu benar, apalagi ada AI sekarang orang bisa manipulasi foto, video dan lain-lain sehingga mungkin nanti ada
anjuran untuk minum obat X menggunakan terapi Y segala macam malah justru bisa jadi membahayakan pasien dan lain-lain. Kemudian kemarin juga di pandemi, kemudian waktu itu saya bantu di UNDP jadi katalis bagaimana pentingnya interaksi secara digital ini karena begitu kita melakukan kondisi interaksi secara fisik waktu itu terjadi penyebaran virus sehingga kita menyadari bahwa koneksi pakai Zoom, video call WA maupun dengan itu ternyata menjadi penting walaupun banyak teman-teman kita, saudara kita di daerah terpencil cukup kesulitan karena keterbatasan infrastruktur digital. Nah, sekarang sih mungkin alhamdulillah para ring dari Telkom sudah semakin bagus, banyak BTS baru dibangun sehingga ya harapannya bisa makin lebih luas jangkauannya gitu ya. Tadi mungkin di Prof. Nado juga cerita banyak. WHO atau berbagai lembaga internasional juga menyarankan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan menjadi hal yang krusial atau penting. Kemenkes sendiri tahun 2021 juga sudah punya blueprint untuk roadmap ya kemudian saya juga kemudian ikut membantu di sana dan ini di 2024-2009 juga ada roadmap baru lagi untuk pengembangan digital health di Indonesia jadi tidak hanya terbatas di kesehatan ibu anak di mungkin berhubungan dengan terutama penyakit tidak menular ini penting karena berkaitan gaya hidup ya banyak layanan yang harusnya bisa membantu karena kita makin malas ya saya yakin seperti Anda semua sebagai mahasiswa makin malas bergerak kemana-mana pakai GoCar pesan makanan pakai GoFood jadi yang namanya gerak itu udah malas sekali gitu ya itu juga bahaya jadi makanya di sini juga penting dan berbagai kebijakan nasional yang disusun untuk mengarah situ jadi nanti diharapannya kalau arahan dari panitia, saya ingin memberikan tentang bagaimana pemahaman tentang konsep manfaat dan perkembangan telemedicine serta AI dalam pelayanan KIA, mendorong adopsi telemedicine sebagai solusi inovatif. Nanti mungkin saya cerita sedikit tentang komen atau aplikasi telemedicine yang dimiliki Kementerian Kesehatan sebagai aplikasi telemedicine antar vaskes ya, bukan dari dokter ke pasien. Dan juga pada diskusi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan layanan kesehatan digital. Ini mungkin sebagai awalan ya nanti ke depan dengan Universitas Andalas akan banyak sekali mungkin kerjasama ke depan yang mungkin bisa kita kerjakan bersama untuk konsep digital health baik di bidang apapun gitu ya. Dan di sini ada beberapa penjelasan tadi mengenai sedikit tentang definisi, materi, tentang apa itu telemedicine dan AI, bagaimana implementasi telemedicine dan AI di KIA, keterbatasannya seperti apa, inovasi pengembangannya, termasuk juga teknologi-teknologi yang mungkin mudah kita pakai di gadget atau mobile seperti VR atau AR dan segala macam hal yang lain. Karena ini berkaitan dengan pendidikan di kesehatan yang berbasis pada teknologi digital itu sendiri. Gitu ya. Oke, di sini ada beberapa definisi secara umum ya karena namanya tele dan medicine. Walaupun sekarang kalau di Kementerian Kesehatan kita menggunakan istilah telekesehatan sebagai payung utamanya karena kan pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang menjembatani jarak, makanya ada kata tele. Dan lebih lama kalau kita lihat acuannya WHO atau ITU, itu bahkan kita bisa pakai radio 2 meter ya kalau pengalaman kita di lapangan ke pegunungan misalnya di Papua atau mungkin di Padang ada di daerah sana ya Gunung Merapi segala macam. Bisa jadi dokter di puskesmas menggunakan HT atau radiometer untuk berinteraksi dengan bidan yang lagi kunjungan ke posyandu segala macam gitu ya. Itu juga adalah telemedicine karena dengan teknologi aktivitas interaksi antar nakes tadi sudah terjalin gitu ya. Zaman dulu lagi bahkan dengan satu arah kita menggunakan televisi, siaran radio untuk menjelaskan pendidikan kesehatan juga kita sebut sebagai telemedicine atau telekesehatan gitu ya dan lain-lain. Artinya tidak terbatas kalau kita bicara telemedicine harus menggunakan aplikasi canggih seperti Zoom atau Komen atau katakanlah nyebut maaf ya merek Halodoc, Dokter, tapi juga seperti tadi kita sebutkan itu sudah merupakan satu bentuk dari layanan jarak jauh gitu ya. Ini buat bercanda aja ya, buat iseng. Zaman dulu aja bahkan para maaf dukun gitu tahun berapa itu pakai gentong diisi air bisa melihat ini saya nggak tahu itu benar kayak ya bisa melihat gambar dengan air menebak penyakit itu juga telemedicine itu ya atau mengirim santet ini kita ngomong tentang hal yang terjadi secara klinik di Indonesia itu tanda kutip kalau saya bicara itu tanda kutip juga disebut sebagai telemedicine juga karena jarak jauh bisa mengobati pasien itu ya bahkan lebih canggih karena pakai telepati lah pakai pengiriman pengobatan jarak jauh dan lain-lain. Nah, ruang lingkupnya bisa luas karena kalau medicine kembali lagi kenapa ditata ulang oleh Kemenkes jadi kesehatan di dalamnya ada telemedicine karena medicine lebih ke tentang bagaimana layanan medis sendiri kalau kesehatan kita bisa ke promosi pencegahan ya dan lain-lain. Nah, kalau di medicine bisa ke diagnosis, terapi, rehabilitasi, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita bilang di KIA berarti ini berhubungan dengan ibu hamil, ibu nifas, anak, dan segala macam, terutama yang di daerah sulit akses. Ya. Nah, tadi Prof juga sudah menjelaskan ya, tentang bagaimana sebenarnya telemedicine itu bisa sifatnya beberapa jenis ya, ada yang sifatnya sinkronus, ini membutuhkan teknologi tinggi dan bandwidth yang besar, yaitu yang menggantikan percakapan kita secara fisikal sehari-hari ya,
untuk ngobrol lah. Itu memang kadang-kadang kita lebih nyaman gitu. Makanya sering kalau saya seminar atau penerapan telemedicine ke daerah-daerah 3T ya di Papua, di Gunungan Aceh segala itu, mereka nanya Pak kan kita udah punya video call di WA, ya sama aja bisa boleh. Tapi kan itu bukan aplikasi khusus untuk layanan kesehatan ya, di mana datanya akan tersebar kemana-mana, tidak ada perlindungan proteksi dari sisi keamanannya, bisa di-share oleh siapapun, nggak ada inform consent, kalau mau akses data lagi jadi sulit ya, dan sekarang kalau sedang kita bicara aplikasi, itu datanya akan terpusat pada satu server, dilindungi oleh pengaman atau enkripsi, ada user authentication, ada proses diagnosis, ada itu tadi berarti beda ya, artinya boleh pakai sebagai pengawal, tapi ke depan kita bicara layanan medis yang benar ya harus menggunakan aplikasi yang di eh, tujukan memang untuk layanan kesehatan gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri kalau menggunakan device seperti ini, kalau kita bilang akan menjadi alat untuk IOMT, Internet of Medical Things, harus mendapatkan approval dari FDA dan lain. Asinkron yang lebih utama, karena ini paling gampang kita terapkan terutama di daerah-daerah terpencil di mana datanya dikirim duluan nanti baru dibalas oleh ekspertisnya dari spesialis. Contoh di komen ya, atau dulu namanya temenin, sekarang namanya ke konsultasi medis online. Itu antar vaskes juga begitu, para dokter bidan memberi pertanyaan segala macam melalui aplikasi, tanya ke rujukan yang di atasnya. Nah, nanti mungkin sore atau siang begitu dokter spesialis sudah ada waktu, dia akan membalas satu persatu. Kecuali urgent, nah dia akan ada janji on demand kita melakukan sinkronisasi. Tapi yang utamanya kebanyakan adalah store and forward atau sinkron. Gitu. Jadi ngirim foto hasil USG, CTG, kemudian nanti oleh dokter kandungan akan dibalas untuk memberikan second opinion. Tapi kalau yang sifatnya sinkronus kita bisa untuk konsultasi ANC, untuk laktasi, KIE, ya mungkin pakai media yang lebih simpel seperti yang saya bilang tadi, apakah pakai WA, pakai Zoom, pakai zaman dulu mungkin pernah dengar Yahoo Messenger kalau pernah tahu ya, atau bahkan SMS, email pun juga. Sorry, kalau SMS mungkin nggak bisa interaktif ya, tapi seperti Messenger system itu bisa menjadi. Nah, atau juga remote patient monitoring, di mana mungkin ada alat yang dipasang di tubuh pasien untuk mengukur tekanan darah, untuk buku meter, untuk preeklampsi, di sistem manajemen segala macam, terinteraksi dengan sistem, terus datanya akan terkirim secara remote menggunakan teknologi. Enggak jauh-jauh beda, misalnya ini kebetulan saya pakai smartwatch ini juga tanda kutip remote patient monitoring, karena tidak hanya terbaca di handphone saya, bisa juga dibaca oleh misalnya istri saya atau anak saya atau siapapun di luar sana yang bisa asal aplikasi, dia tahu detak jantung saya berapa, saya hari ini jalan berapa kilo, dan lain-lain. Itu teknologinya juga sudah makin bagus. Di Indonesia juga banyak penerapan kayak tele-CTG digunakan oleh bidan-bidan di lapangan. Kami kemarin ada proyek dengan JICA untuk RSUI dan RSUNES pakai remote patient monitoring juga. Nah, dari mHealth atau edukasi digunakan di mobile untuk reminder ANC K1 sampai K6, imunisasi anak, seimbang. Ini kalau kita bilang lebih ke edukasi, bisa jadi aplikasinya tidak harus canggih seperti smartphone. Pengalaman di lapangan kalau kita lihat teman-teman yang masih pakai dengar istilahnya future phone ya, handphone jadul yang kotak itu yang harganya 200-300 ribu kan, berbasis SMS saja udah bisa untuk melakukan broadcast, atau dia juga bahkan bisa memindai lokasi berbasis triangulasi BTS. Jadi tahu kira-kira semalam mana, jadi dia datang untuk monitoring penyakit apa, kayak tadi dilaporkan lewat SMS, pakai yang namanya teknologi USSD. Kalau Anda ngisi pulsa bintang 88 pagar kan muncul menu ya. Itu bisa dipakai di handphone lama, itu bisa menyusun pertanyaan sampai 10 lapis dan nggak bakal salah karena pilihan. Memilih menu satu, ini laporan ini, ANC ini mungkin ada masukan NIK, jadi itu lebih terstruktur. Jadi SMS based mobile health itu juga sangat banyak dipakai juga karena terutama di daerah terpencil yang mungkin tidak punya jaringan yang bagus dan mungkin hambatan dalam anggaran untuk membeli smartphone seperti ini. Cukup dengan future phone tapi pakai aplikasi namanya USSD, pakai bahasa Java kalau gitu ya. Di program nanti muncul menu-menu kecil, kita entry, itu mengurangi error. Kalau dari tak manual kan sering keliru ya, kurang satu digit lah, namanya keliru, hurufnya beda. Dengan itu dia akan lebih terarah, disimpan di server, nanti datanya langsung bisa kita olah di dinas kesehatan dan segala macam. Nah, ini kembali lagi, kalau kita bilang telemedicine, kalau di Indonesia kita bagi jadi dua grup, sifatnya antar vaskes, yaitu ada komen dari Kemenkes, dulu namanya temenin. Ada juga misalnya untuk rujukan namanya Sisruto, mungkin yang kerja di rumah sakit sudah sering pakai. Atau juga telemedicine yang digunakan untuk dari nakes ke pasien. Walaupun, mungkin saya lupa cantumkan ya, yang sudah ada regulasinya yang atas, yang antar vaskes itu ada Permenkes nomor 19 tahun 2020 ya, bahwa cerita
aturan layanan telemedicine atau telepon sudah dilindungi oleh regulasi. Sedangkan yang dari dokter ke pasien belum. Jadi tanda kutip sekarang masih abu-abu juga. Kemarin di pandemi diizinkan masih disebut sebagai relaksasi regulasi karena memang ya kita masih belum siap ke sana. Tapi sedang digodok sudah cukup lama nih hampir 3 tahun lebih belum jadi-jadi juga. Tapi harapannya nanti ada Permenkes yang bisa melindungi layanan dari dokter ke pasien. Yaitu misalnya menggunakan kalau yang punya Permenkes ada Siapedia, ada mobile JKN dari BPJS, atau mungkin menggunakan aplikasi swasta seperti Halodoc, Klik Dokter, dan lain-lain. Cuma sekali lagi, memang ini secara regulasi belum diundang, walaupun memang masih sangat dibutuhkan ya. Kemarin hasil survei kami dengan UNDP juga menyebutkan memang masyarakat ya mau tidak mau sangat butuh. Mungkin ada pengguna Satu Sehat yang dulu namanya Peduli Lindungi sudah memanfaatkan ya. Ya ada kita bisa integrasi rekam medis elektronik. Saya baru pakai 3 bulan lalu untuk cek kesehatan gratis. Silahkan dipakai ke puskesmas nanti semua dicek semua kalau kolesterol, gula dan segala macam nanti datanya masuk ke sini sehingga ke depan ketika Anda periksa ke Vaskes bisa langsung sinkronisasi dengan Simpus, Simkes, apapun namanya di Vaskes tersebut dan lain-lain gitu ya. Nah, kembali lagi AI tadi juga banyak pertanyaan. AI itu sebenarnya kebetulan ini menariknya saya S1 S1 dulu saya ke arah itu ya. Waktu itu belum dengan nama AI secara spesifik dan saya belajar tentang fuzzy logic, tentang neural network segala macam. Memang digunakan untuk pembelajaran ya. Artinya mesin bisa membantu mengambil keputusan memikirkan sesuatu ketika dia diajari karena by default komputer tuh bisa pintar karena sudah terpola. Semua sudah terpola. Jadi kalau jawabannya nggak ada, nggak bisa jawab. Tapi karena kita meniru cara kerja otak, jadi dia ada machine learning yang di belakang. Kita ajari seperti Prof tadi bilang, kayak ChatGPT saya pakai yang berbeda juga. Saya sering ngajari dia, saya sering kirim dokumen-dokumen kerjaan saya dengan banyak. Jadi ketika saya tanya ke dia, dia langsung jawab dengan lebih tepat karena dia belajar. Serunya lagi ChatGPT akhir ini sudah manggil saya Pak Yayo gitu ya. Ada lagi, apa kabar Pak Yayo? Apa yang bisa saya bantu? Jadi dia ada akrab banget. Ya karena dia belajar terus. Di awal dia blow on juga gitu. Nah tapi yang kali lagi tadi penerapannya di mana? Saya juga nggak bisa menjawab semua pertanyaan Anda pasti, tapi ya, kalau di sama juga ya juga pasti di awal mau digunakan untuk memprediksi risiko di kehamilan atau itu juga bisa asal spesifikally ada ahli yang akan membangun data di balik itu karena dia pintar karena ada data, information, knowledge, wisdom ya. Jadi dia makin pintar kalau ada data yang disusun di belakangnya terus diajari dengan berbagai probabilitas dan berbagai kesalahan kemungkinan segala macam dia makin pintar. Jadi kalau mau tanya sesuatu yang basic ya kita harus cari ahli yang memang di bidang itu terus AI-nya diajarin ke arah situ. Untuk apa? Untuk decision support, untuk diagnosis terapi, computer vision. Nah sebenarnya yang cukup advance adalah di image processing karena kan gambar itu relatif punya pola. Jadi misalnya kayak contoh kalau di Google ya, saya buka mata saya scan di kamera, dia bisa mendeteksi bagaimana kondisi jantung saya karena pembuluh darah di mata saya itu hampir mencerminkan kondisi jantung. Misalnya itu eh, darah ambil darah untuk penyakit malaria, dia akan bisa membandingkan jutaan gambar sudah pernah direkam dia bisa tahu bahwa yang terjadi. USG, CTG di kehamilan ya itu juga akan membantu karena jadi kalau kita bicara AI yang karena mungkin cukup akurat ya berarti lebih ke arah image processing karena gambarnya library-nya udah miliaran. Tapi kalau mau menebak kayak tadi dibilang untuk masalah psychiatry itu susah sekali karena perasaan manusia tidak bisa dikuantitatifkan. Jadi saya komputer itu saya berbasis kuantitatif ya karena kan 0101 digital. Jadi kalau nggak bisa dikuantitifkan terus diajarkan ya nggak bisa. Perasaan orang gimana bisa menghitung ya saya sedih bahagia kangen cemas lapar itu kalau di kuantitatif parameternya banyak banget ya tapi kalau seperti gambar sudah terpola mungkin karena detak jantung janin segala macam membuang noise yang tidak perlu itu bisa dilakukan nah, di situ nanti bisa memprediksi risiko untuk ya, jadi ini berkembang terus ya walaupun di 2-3 tahun terakhir ini sangat nge-hype sekali gitu ya jadi kalau kita bilang di AI untuk KIA ya dan telemedicine tentunya ini adalah combine bisa telemedicine sendiri bisa AI-nya sendiri atau telemedicine berbasis AI. Anda dilayani chatbot itu telemedicine juga. Connect ke aplikasi BPJS pakai WA, tanya segala macam. Terus begitu pertanyaan Anda sudah mulai detail nyebutin berat badan segala macam, dia akan memproses pakai AI untuk memprediksi kira-kira berikutnya layanan apa yang bisa diberikan, obat apa yang perlu diberikan. Itu juga bisa. Tapi sekali lagi harus ada pola di balik itu. Nah, harapannya apa? Kita bisa menggunakan untuk mengurangi hambatan dari jarak dan biaya, untuk mutu deteksi disi preeklamsia juga lebih cepat. Jadi komputer itu hebatnya kalau mengolah data yang besar sekali dan berulang sering sekali di mana mungkin manusia punya kelelahan.
punya kecapean sehingga nggak akurat lagi kayak bidan melayani 3 pasien oke begitu pasien ke 30 pasti udah lelah udah nggak logiknya nggak jalan. Nah, kalau komputer punya konsistensi mau melayani 1.000 pertanyaan mau melayani 10.000 bayi dalam hitungan hari 1 hari aja kalau prosesnya kuat ya dia akan memberikan jawaban yang konsisten terus sama kemanusiaan disitulah manusia kalah dengan AI atau dengan mesin tapi kalau kita bicara akurasi jujur kalau apalagi yang berpengalaman ya tetap manusia akan lebih bagus. Semoga sih kalau saya berharap walaupun saya orang IT tidak ada teknologi yang bisa menyaingi manusia karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi jangan sampai nanti kayak di film-film kita diambil alih dengan mesin dan mengambil apa ya decision yang penting gitu ya. Oke, jadi kembali lagi tadi digunakan untuk anemia, untuk diabetes gestasional dan lain-lain, untuk efisiensi ruang tunggu kayak di apa triase gitu ya ada 3 ambulan datang ke satu rumah sakit gitu ya sama-sama ibu hamil dan kondisi mungkin butuh perlakuan khusus dan nanti dengan teknologi yang ada dia menggunakan IoT yang dipasang di tubuhnya langsung bisa menghitung dengan cepat kira-kira mana yang didahulukan jadi begitu sama-sama masuk IGD ibu A langsung disiapkan ruang ini perawatnya segala macam ibu B bisa nunggu karena tidak begitu urgent dan misalnya seperti itu juga bisa dilakukan sesuatu yang sifatnya lebih apa ya ada pola sebelumnya akan bisa diatur dan digunakan dengan cepat oleh AI itu untuk bisa memberikan layanan lebih bagus dan juga untuk kontinuitas untuk monitoring pasca persalinan, depresi postpartum tadi disebutkan dan segala macam. Walaupun sekali lagi saya bilang tadi untuk kondisi kejiwaan mental health jujur kalau saya bilang agak sulit mengkuantitatifkan sehingga untuk menjadi juga AI moga-moga perjalanan masih panjang karena berbahaya. Oke, kembali lagi contohnya untuk reminder ANC, untuk kepatuhan kunjungan, monitoring tekanan darah, dan segala macam hal. Ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana penggunaan telemedicine terhadap layan tadi coverage-nya pasti lebih luas karena kita tidak harus menyiapkan lokasi fisik dan bidan fisik ke sana, bisa menggunakan teknologi. Referral time-nya juga lebih cepat, kemudian waktu tunggunya lebih pendek, dan juga pasti appointment yang ya, terlepas akan lebih berkurang dan lain-lain itu pasti dampak dari teknologi hanya telemedicine sih ya. Nah, bagaimana dengan penerapannya di KIA gitu ya? Kita bisa lihat beberapa contoh sini misalnya untuk data longitudinal ya, karena ini hubungan dengan kunjungan ANC, gejala kepatuhan obat, ini juga datanya akan penting. Oh, kembali lagi juga saya ingatkan bahwa di balik AI juga pasti butuh data besar. Jadi kalau pernah dengar big data analitik dan segala macam itu menjadi penting bagi karena kalau ingin memutuskan sesuatu ya butuh data yang selengkap mungkin. Kayak Anda baru kuliah di semester 1 beda dengan kuliah yang di semester 4. Karena datanya lebih banyak di kepala sehingga pada waktu ada pertanyaan tertentu yang semester 4 menjawab lebih cepat. Karena apa ya tadi? Data yang benar yang siap ada itu siap diolah dan segala macam. Gampangnya begitu ya. Nah, kembali lagi tadi ya tadi data longitudinal kita sampun kita gabungkan dengan satu data besar sekali, kita bikin logiknya yang lebih penting adalah tentang logiknya ya. Cara berpikir dia mengolah data seperti tadi untuk mengambil keputusan apa. Di konsultasi data untuk ibu hamil risiko tinggi, monitoring tekanan darah, ya, balik remote patient monitoring dan telekonsultasi laktasi dan lain-lain seperti itu. Nah ini ilustrasi tentang komen sendiri. Ini kebetulan aplikasi resmi dari pemerintah, walaupun masih digunakan antar vaskes, tapi sudah makin banyak penggunanya. Uh, Nakes dan vaskes hanya butuh gadget, apakah notebook atau PC atau handphone atau tablet ada aplikasi yang bisa di-download sekarang udah ada versi Android. Anda didaftarkan secara gratis mendapatkan akun, Anda bisa langsung melakukan telekonsultasi antar vaskes. Jadi nanti kan berjenjang ini juga sudah diuji coba oleh BPJS juga karena untuk kaitannya dengan pembiayaan ini penting juga karena kaitannya seberapa persen biaya akan dibayarkan ke dokter spesialis, ke dokter yang meminta rujukan. Itu harus pasti juga karena pengalaman kami di lapangan kalau nggak ada pembiayaan yang pasti pengguna telemedicine juga malas ngapain saya ngasih konsultasi gratis ya kalau ada barang jasa kan kalau yang swasta yang maaf, dokter pasien kan lumayan banyak ya kalau ada yang nyambi mohon maaf jadi di perusahaan X atau ya tadi yang sebutkan pasti dapat duit banyak. Nah ini kembali lagi ada aplikasi ada jaringan ada server di Kemenkes yang akan menampung semua jadi nanti telekonsultasi itu Anda mengirimkan gambar USG gambar CTG Anda bisa mengirimkan DICOM dari X-ray-nya segala macam nah, nanti proses store and forward tadi berjalan, permintaan konsultasi dibalas balas ekspertis dari dokter spesialis, bisa 3 jam lagi, atau karena urgent, kita bisa aktifkan fungsi sinkronus, pakai video call, bisa langsung ngobrol, dokter bisa coba perlihatkan pasiennya, sampai ngobrol dengan pasiennya langsung misalnya, dan segala macam itu bisa dilakukan juga. Tapi sekali lagi adalah sifatnya adalah sesuai perjanjian, karena kan pasti mereka punya banyak kesibukan dan segala macam hal. Oke. Nah ini bisa antara puskesmas ke RSUD, RSUD
ke provinsi, provinsi ke rumah sakit pusat dan seterusnya, gitu ya. Nah, data penggunanya alhamdulillah di akhir-akhir ini untuk di KIA juga cukup tinggi ya, rata-rata durasi sampai 3.000 menit, USG juga sampai 3.700. Sebaran geografisnya saat ini kebetulan kebanyakan hanya digunakan di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur, tapi provinsi lain juga masih terus kita kejar untuk bisa menggunakan lebih banyak lagi. Karena ini kan masalah bagaimana ke apa ya, inisiasi dari kepala puskesmasnya, dari bidannya, dari dokternya agar mereka lebih aktif menggunakan itu ya. Jadi masih tergantung pada SDM juga kadang-kadang karena begitu kadang-kadang di dokter terus jadi apa turun lagi pengguna utilisasinya dan lain-lain. Jadi ini contoh ini di Karanganyar nih salah satu eh, puskesmas yang cukup aktif ya di RSUD dan di puskesmas untuk penggunaan telemedicine dengan USG ya. Jadi sekali lagi aplikasinya ada di PC, notebook atau handphone, terus connect ke alat. Kemudian Kemenkes juga punya program membagi USG, ada EKG digital segala macam terhubung. Nah ini akan membaca datanya langsung masuk ke aplikasi terus terkirim. Atau kalau pakai cara manual ya dengan WA di foto dikirim sama aja. Tapi kalau ini kan langsung terhubung ke server ya. Jadi nanti ada menunya juga persis seperti bahkan sudah connect ke Picker. Jadi kalau udah ada data di Picker, BPJS kita bisa ngambil dari NIK-nya data awalnya masuk, tinggal kita ngelapi dengan data untuk diagnosa dan segala macam, plus data penunjang, ada EKG segala macam, kirimkan. Terus nanti di dokter kandungan di sana akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, gitu ya. Jadi di sini kebetulan menariknya juga ini di Karanganyar mereka juga tidak hanya perlu menggunakan komen, tapi juga digabung dengan WA, dengan WA Group. Karena kadang-kadang nggak sempat buka aplikasi ya. Jadi ingetin dok, ini ada permintaan konsultasi lewat WA atau mungkin ini data awalnya lewat sini dulu untuk detailnya mohon diisi di aplikasi komennya. Biasa ya kalau kita memang harus mengcombine berbagai teknologi yang ada supaya bisa lebih efektif. Jadi ini ada grupnya, ada connect, ada apa, ada aplikasinya juga dan sebagai contoh ya ilustrasi. Nah, ini cukup tinggi untuk telekonsultasi juga cukup banyak ya per waktu, USG juga cukup tinggi, kemudian average-nya ini kembali lagi tadi ternyata Sumut cukup aktif ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur dan sisanya di beberapa. Ini ya buat gambaran secara umum bagaimana pemanfaatan komen untuk layanan di kebidanan gitu ya. Nah, kemudian lagi kalau kita bicara AI, karena topiknya telemedicine dan AI, jadi harus bolak-balik situ. AI seperti apa? Kembali lagi namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya. Dan kemarin saya juga sempat bantu di Kominfo Komuniki untuk menyusun roadmap pemanfaatan AI. Ini memang beragam sekali ya. Nah, kalau kita bilang di klinis gitu ya, kita sebutkan kita bisa dukung untuk menganalisa data klinis, untuk laboratorium, imaging dan sosial. Contoh penerapannya seperti di slide ini kita bisa lihat ya untuk prediksi anemia, ya, inputnya dari HB dan faktor gizi. Pernah dengar juga ya saat ini kan DNA manusia sudah dipetakan secara genomik. Jadi nanti ke depan bahkan seremnya itu bisa memprediksi di usia berapa kita punya penyakit apa. Karena mereka punya data dari leluhur kita, kakek nenek kita, om tante kita. Misalnya saya punya keturunan om dan yang saya itu diabetes gitu. Jadi kita harus jaga itu. Kemudian gaya hidup kita. Nah, gaya hidup kita gimana monitornya gampang. Salah satunya kan Mbak Mas di sini kalau sebelum makan apa yang kita lakukan? Berdoa atau di foto ya pasti. Jadi dari foto yang Anda kirim ke servernya, entah itu WA, entah itu IG, itu bisa diprediksi gaya hidup Anda seperti apa. Karena ternyata isinya foto berminyak semua. Ada ayam goreng, geprek, ada apa, ada sate kambing, segala macam gitu ya. Yang foto sayur samanya jarang itu bisa jadi menggambarkan. Terus memonitor gerak Anda lewat smartphone kan sehari hanya 300 langkah, 1000 langkah gitu. Nah, itu udah diprediksikan 2 tahun lagi kamu kena hipertensi misalnya gitu. Ya bisa jadi karena kan kita punya datanya semua itu AI akan ke situ juga. Sudah ya, sudah mulai di situ dan lain-lain gitu ya. Kemudian evaluasi mutu OSG oleh bidan ya karena ini berkaitan dengan image processing kita udah punya miliaran data sebelumnya bisa dibandingkan dan diambil rata-rata kira-kira ke arah mana gitu ya. Chatbot ini juga penting karena mungkin kalau kita layani satu persatu kayak di kembali lagi saya contohkan yang hebat digital itu adalah BPJS. Zaman dulu manual digarap dibalas satu oleh CS bakal melelahkan. Jadi di awal Anda cukup masukin nomor BPJS Anda. Di awal dilayani chatbot itu juga dia akan menjawab pertanyaan umum dulu, begitu spesifik baru dialihkan ke manusia. Supaya bayangin kalau harus semua dijawab manusia, ada berapa juta yang harus online siap siaga menjawab semua pengguna BPJS. Dan setelah contoh bagaimana teknologi itu bisa menyikapi untuk layanan kesehatan dan lain-lain gitu ya.
Dan juga untuk analitik populasi ya, apalagi kalau udah eranya big data, data tidak hanya diambil secara real dari SIM push atau SIM RS, dan lain-lain, bisa langsung dari profil sosial media Anda, dari kebiasaan Anda, dari pergerakan Anda itu juga jadi data populasi yang bagus untuk diolah. Bahkan dulu kalau Jakarta tuh pertama kali pakai Smart City awal tuh untuk memprediksi banjir atau apa segala itu cukup dengerin cuitan dari Twitter dan di IG itu nanti diolah oleh Big Data Analytics langsung bisa memprediksi ke arah mana dan segala macam itu bisa di atau terjadi wabah di mana juga laporan dari ibu-ibu aja sudah cukup ya karena kita nggak mampu memasang sensor karena sensor mahal cukup pakai data di sosial media pun juga bukan hal yang sulit dan bahkan dengan AI tadi akan jadi lebih akurat lagi gitu ya. Nah, juga pasti nanti akan ada masalah bagaimana dengan tata kelola data dan interoperabilitasnya karena kan sekali lagi kita nggak boleh sembarangan menyimpan data kesehatan gitu kan ada aturan tersendiri bahkan sekarang ada UU PDB dan lain-lain pasti di awal juga harus ada informed consent-nya mereka diberi pemahaman bahwa data akan dimanfaatkan secara digital untuk kepentingan tertentu dan segala macam hal gitu ya. Terus setelah tersimpan di sistem bagaimana pelindungannya, ada enkripsi, ada firewall yang menjaga supaya tidak dicuri orang. Kalau di dunia hacker, benar saya menekuni di bidang security juga, itu sekarang data yang paling seksi bukan lagi data perbankan, tapi data kesehatan karena harganya sekarang lebih mahal karena banyak hal yang bisa dieksplorasi. Apalagi kita negara berkembang, mohon maaf yang dimanfaatkan farmasi internasional untuk menjual obat. Jadi mereka sangat haus sekali mencuri, mengambil data kesehatan manusia Indonesia untuk diolah untuk dijadikan sebagai tanda kutip produk komersial. Nah, itu wah harganya mahal. Jadi kalau mereka bisa mengambil rekam medis elektronik di satu tempat dengan detail, dia akan tahu profil Padang itu nanti kebanyakan kita usulkan obat tipe apa, harganya berapa tuh dengan mudah sekali bisa dilakukan ya. Bayangkan ya, makanya kalau perbankan udah mulai jenuh, bosen ya katanya segala macam. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, plus juga bagaimana interaksi antar sistem lain. Data harus standar, sepakat. Satu sehat, mereka menggunakan namanya L7 yang ada. Jadi begitu, bayangkan ya, di tahun 2025 ini, Anda pergi ke Singapura, belanja hanya cukup pakai QRIS atau nggak usah ini aja deh, ATM Anda mau BSI Mandiri terbang ke Moskow terbang ke mana Pyongyang di Korea Utara bayar klik-klik hitungan detik mereka langsung beres kesehatan Anda lagi periksa di klinik di Unha di Una Andalas jalan 2 kilo ke klinik swasta Anda harus ngantri ulang lagi padahal datanya kan sudah ada di elektronik ya karena kita belum punya backbone sistem kesehatan nasional dengan baik sedang berusaha. Bayangkan sistem kesehatan bisa tertinggal 20 tahun lebih karena bukan karena teknologi ya, tapi lebih ke regulasi, ketidaksiapan dari pengguna, dari keselamatan pasien. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya. Memang di kesehatan itu kompleksitasnya cukup tinggi. Nah ini nanti ke depan integrasi RME dan segala macam akan menjadi isu yang penting sehingga nanti begitu Anda berobat di kliniknya Universitas Andalas, jalan-jalan ke Tokyo, pusing sakit ke sana langsung Anda izinkan pakai kartu asuransi dibuka enkripsinya langsung oke silahkan ada data terbaru Anda dapat diagnosa ini obatnya ini alergi obat itu segala macam jadi dokternya nggak perlu repot nanya macam-macam enak kan. Teknologinya udah ada tapi yang belum siap dari regulasi dan lain seperti itu. Ya. Juga untuk mengurangi terhadap keterbatasan dan segala macam hal ya di sini kita lihat ada lihat banyak hal yang harus kita sikapi terutama di infrastruktur ini jujur memang apa ya PR-nya masih tinggi. Mohon maaf kemarin sempat ada kasus korupsi di Kominfo juga ya harusnya ada ribuan BTS baru jadi nggak ada. Itu kan sayang karena harusnya diatur. Kalau kita lihat kepadatannya, saya lupa menampilkan gambar, kepadatan tertinggi di jangkauan digital itu ya paling di Jawa terus Sumatera. Indonesia bagian tengah timur itu sangat bolong. Jadi kalau dilihat di pulau gambar itu banyak kan hijau, belum merah. Merah itu titik misalnya 4G, 3G-nya gitu, ya, atau 5G bahkan. Nah, itu memang PR kita ke sana. Walaupun sekarang ada satelit, ada mungkin Starlink ya apa, tapi ya kita masih butuh effort lebih gitu ya. Literasi ini penting bagaimanapun jangan sampai kita hanya euforia punya gadget yang canggih digital aplikasi macam tapi nggak bisa memanfaatkan dengan bijak malah berbahaya bilang Prof tadi makanya kehati-hatian terhadap itu juga tinggi terhadap bagaimana adopsi teknologi digital tanpa literasi yang cukup itu bisa membahayakan ya bisa sangat berbahaya karena bisa menimbulkan arah tertentu yang tidak kita harapkan. Privasi keamanan penting ini bagaimana menjaga. Jujur memang sering data rahasia kita bocor di luar. Nggak harus data digital ya. Di Indonesia tuh lucu kalau Anda mau cari NIK pun tidak perlu jauh-jauh kemana coba. Data negara. Pergi aja ke tukang fotokopi
di tempat sampahnya itu banyak fotokopi KTP, KK, dokumen negara tersebar. Makanya begitu Anda beli gorengan, bungkusnya dokumen negara. Ijazahnya Mas siapa? Jadi saya bilang makanya kalau bilang data kita harus dilindungi, saya bilang di Indonesia tuh nggak pernah ada privasi yang dari dulu aja. Kita nggak pernah peduli NIK. Kan harusnya kalau di luar negeri kita selesai fotokopi, kalau gagal miring nggak cocok disobek. Enggak, kita ya makanya kalau Anda mau ke tukang fotokopi banyak banget data penting yang bisa dieksplorasi karena itu ada ijazah, ada kontrak kerja, ada apa. Terus ke tukang gorengan kalau untung tiba-tiba menemukan dokumen gara-gara dibungkus nasi goreng untuk tempe dan oke. Nah, kembali ke digital. Jadi makanya kita perlu situ regulasi penting. Usaha terus sekarang kementerian mengunjungkan banyak regulasi tentang kesehatan dan lain-lain dan maaf tidak teknologi digital dan adopsi klinis bagaimana resistensi dari kita mungkin memang saya harap sih dari Gen Z dan Gen Alpha segala macam makin melek digital nanti adopsi teknologi lebih mudah karena jujur kalau di nakes yang senior yang sudah sepuh-sepuh nah agak apa ya resisten untuk menggunakan teknologi nah, ya dianggap ribet dan segala macam. Memang itu PR kita sendiri juga. Ya. Oke, ini ada di ilustrasinya tadi ini soal umum ya pasti pasti ada hambatan di infrastruktur, di literasi digital, di regulasi, di funding maupun di clinical adoption. Nah, artinya kembali lagi nanti kita harus punya strategi mitigasi supaya penerapan tadi berjalan dengan baik gitu ya. Jadi apakah mungkin menggunakan aplikasi offline? Nah, kayak contoh nih kayak komen ini saya mengusulkan nanti dulu tuh semua entry-nya harus online. Padahal di daerah tertentu kan nggak ada sinyal. Jadi dibikin aplikasi yang mampu menampung data secara offline. Jadi waktu entry data, walaupun nggak ada, saya udah lagi bantu di Bappenas namanya Silani, Sistem Informasi Lansia, sama aplikasi sekarang bisa dibuat offline. Jadi kader yang berkunjung ke lansia, catat kesehatannya, di entry dulu manual di handphone, disimpan manual di handphone. Ketika ada sinyal baru disinkronisasi ke server. Coba dulu tuh nggak dikit-dikit harus online, begitu nggak ada sinyal ya kita nggak bisa entry data. Padahal kondisi kita kan tidak seperti itu. Kompresi data di pegunungan X speednya hanya 30 kbps, padahal ada foto yang nggak akan terkirim, kayaknya harus dibikin ringkas yang bisa nyambung. WhatsApp itu hebat. Jadi waktu pertama masuk Indonesia itu bandwidthnya tinggi. Terus dalam perjalanan mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak daerah terpencil yang tidak punya jaringan bagus. Makanya saya pernah ya perjalanan dari Samarinda naik mobil 5 jam terus naik kapal 8 jam di Sungai Mahakam menuju ke perbatasan Malaysia namanya Tiong Ohang. Bandwidthnya kecil sekali hanya aja 2G tapi WA-nya masih nyambung karena akhirnya perusahaan WhatsApp tahu bahwa kalau nggak begitu dia nggak bisa dipakai akhirnya saya ngirim pesan tulisan semenit baru terkirim nggak apa-apa tapi yang penting saya bisa tahu bahwa saya selamat sampai di Tiongkok. Coba kalau nggak dia kompresi data bagus ya nggak pernah bisa dipakai karena jaringan di Indonesia itu sangat misalnya seperti itu dan lain-lain. Literasi disebutkan harus ada sering edukasi. Anda semua jadi agent of change, mahasiswa di Andalas harusnya bisa membantu dengan cara memberitahu bagaimana memanfaatkan teknologi digital secara bijak gitu ya. Privasi keamanan, jangan sembarangan mengumbar data-data penting. Sering pamer pergi keluar ke jalan-jalan naik pesawat, di foto tiketnya, foto paspornya, sekarang padahal itu data pribadi semua bahaya banget nanti bisa dimanfaatkan orang tertentu gitu ya karena ada kode-kode yang harus kita sembunyikan makanya harus di label hitam kayak atau apa dan misalnya seperti itu ya, apalagi di kesehatan regulasi harus siap ke situ pembiayaan dan juga tentang adopsi bisnis tadi ya oke jadi nanti kita lihat bagaimana identitas risikonya ada panduan misalnya dari ISO 31.000 dan lain-lain mengenai bagaimana melindungi di sisi infrastruktur digitalnya, bagaimana untuk analisa risikonya, dampak pada cakupan NC, deteksi komplikasi, evaluasi risikonya, penanganan risiko, dan terakhir tentang monitoring eh, dan evaluasi risiko tersebut gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana contoh-contoh misalnya kita menggunakan layanan hybrid untuk di KIA, misalnya kita menggunakan kombinasi kunjungan tatap muka esensial dan pemantauan jarak jauh. Di sini harapannya bisa menjamin kontinuitas layanan dengan meningkatkan efisiensi. Komponen kuncinya nanti ada aplikasi ibu dan bidan, siap penyataan ANC, reminder, edukasi. Kemudian nanti ada perangkat RPM tersertifikasi, tensimeter, glukometer, dan vital monitor yang memang sudah mengikuti standar tertentu gitu ya. Kalau di Amerika ada FDA segala macam. Jadi alat yang dipakai memang sesuai dengan standar alat medis gitu ya, sehingga bisa mengirimkan dengan benar tentang kondisi tekanan darahnya, kadar gulanya dan lain-lain. Jadi bukan ya asal alat beli di Tokopedia harganya 200.000 tapi ternyata nggak akurat dan segala macam gitu ya. Dan integrasi dengan rekam medis elektronik artinya dengan mudah kita bisa sinkronkan nyambung ke satu sehat nanti dibaca di puskesmas juga reliable data itu untuk bisa dimanfaatkan di proses diagnosa lanjutan dan lain-lain. Dan plus nanti kalau kita punya AI akan membantu untuk proses verifikasi klinisnya gitu ya, prediksi risiko, decision support dan lain-lain. Plus juga nanti ada
command center mungkin di dinas kesehatan, di rumah sakit daerah, di provinsi untuk menjadi pusat triase dan rujukan di situ. Enggak, biasanya kalau kita ingin menerapkan teknologi ini di lapangan, kita butuh roadmap implementasinya gitu ya. Ada perencanaan desain sekitar 3 bulan pertama, ada pilot terbatas, terus sekian ibu ambil terdaftar, dan ada silkap secara regional dan terakhir lagi bagaimana evaluasi dan installasi. Ini ilustrasi aja ketika kita ingin menerapkan satu program penerapan telemedicine di kebidanan misalnya, hanya buat ilustrasi saja gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke slide berikut yaitu berhubungan dengan tadi kok jadi lambat ya. Sorry, sorry. Nah, sekarang bagaimana dengan inovasi AI untuk prediksi dan edukasi gitu ya. Jadi kita bisa lihat kembali lagi tadi disebutkan inovasi utamanya AI bisa digunakan untuk deteksi dini preeklamsia, pola tekanan darah dan proteinuria. Jadi kembali lagi ini kebetulan datanya sudah bisa dikuantitatifkan, jadi bisa dimasukkan pada logik tertentu dengan pola tertentu sehingga AI bisa melakukan prediksi gitu ya. Kemudian juga model prediksi kelahiran prematur (BPLR) yang mungkin kurang berat badannya. Pengenaan citra ASI, pompa ASI misalnya untuk edukasi dan juga untuk analitik populasi, perencanaan tenaga kesehatan, logistik imunisasi dan lain-lain. Nah, sekarang juga ada satu topik yang diberikan tentang AR dan VR itu sendiri ya. Kita lihat bahwa kembali lagi kata-kata reality di belakang itu akan mencerminkan, menggantikan sesuatu yang real di dalam dunia fisik ke arah digital ya. Kita tambahkan satu fungsi tertentu sehingga menjadi lebih mudah kita pahami. Misalnya di konsep AR ya, Anda sering mungkin pernah main Pokemon kayak ya. Nah, Pokemon itu AR juga ya, untuk bisa melihat. Nah, ini sama. Jadi AR itu adalah menambahkan elemen visual digital ke dunia itu untuk memperkuat pemahaman. Kalau aplikasi sederhana kayak Anda beli furniture di misalnya IKEA gitu ya, install aplikasi tadi di rumah Anda bisa bayangin meja saya diletakkan di pojok kamar kira-kira cocok kayak ya dan lain-lain atau mungkin rak TV-nya di sebelah mana itu juga ya. Dan di dunia kesehatan dan pendidikan juga begitu mempermudah bagaimana misalnya visualisasi pertumbuhan janin ya secara 3D, bantu ibu memahami perkembangan kehamilan, untuk edukasi perawatan bayi, overlay cara menyusui ibu, mandikan dengan panduan visual interaktif gitu ya, dan misalnya untuk edukasi gizi, visualisasi kebutuhan nutrisi ibu hamil gitu ya. Nah ini manfaatnya pasti untuk memperkuat edukasi pasien dan meningkatkan kepatuhan terhadap anjuran klinis. Nah, ini banyak ya, ada berbagai skenario. Ini contoh ada beberapa penelitian yang sudah berjalan di Jerman gitu ya, menggunakan AR dengan menggunakan namanya HEP AR gitu ya. Ini dari papernya Vogel et al. Tahun 2024. Nah, digunakan untuk melihat emergency tokolisis ya, stimulasi persiapan obat tokolitik darurat secara virtual tanpa perlu peralatan nyata, persiapan seksio sasiarea, fokus pada pemasangan kateter rutin, dan resusitasi neonatus ya, ini bisa dipakai di Android atau di iOS. Jika kita mau mengurangi biaya tersendiri, nggak perlu beli gadget khusus dan segala macam. Dan nanti akan ada hasil pre dan post testnya untuk misalnya efek setelah dia belajar. Dan ini bisa memberikan lingkungan belajar aman dan fleksibel. Tampilannya seperti ini, jadi dengan menggunakan handphone. Nah, misalnya ini adalah kita bisa melakukan pemahaman tentang tadi emergency tokolisis yang di sebelah kiri sendiri, tengah untuk persiapan kateterisasi dan sebelah kanan untuk resusitasi neonatus. Jadi dengan menggunakan alat ini diarahkan satu titik tertentu, dia akan secara visual 3D muncul di handphone kita, terus kita bisa mengambil tindakan tertentu dan gambar akan berubah berinteraksi sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan di situ gitu ya. Nah, ini akan lebih simpel karena kita langsung memegang. Nah, kalau yang VR itu kita membutuhkan alat untuk menerjemahkan gambar real ke dalam otak kita menggunakan sesuatu yang ditempel di mata ya. Jadi di sini, nah ada beberapa pendekatan juga bahkan ada yang menggunakan smartphone walaupun mungkin tidak begitu akurat ya, tapi ada juga yang khusus pakai peralatan VR ini. Nah, nanti akan bisa memberikan simulasi. Mungkin kalau tidak se 3D pun konsep VR juga misalnya kayak Anda ada yang pernah mungkin senang main game ya, itu juga VR juga ya, walaupun mungkin sifatnya masih 2D ya. Dan, atau mungkin Anda ingin belajar sesuatu gitu ya, tutorial tertentu, kita bisa ngikutin di situ di layar dua. Tapi kalau mau yang real 3D, otak harus distimulasi lewat mata dengan satu peralatan yang bisa mengirimkan gambar secara 3D dari mata kan. Makanya butuh alat itu. Jadi nanti secara secara apa ya, secara virtualis seolah-olah kita berada di situ di lingkungan itu gitu ya, melakukan kegiatan tertentu gitu ya, menangani perdarahan pasca perlahinan untuk shoulder dystocia, resusitasi neonatus dan segala macam hal. Walaupun ini mungkin membutuhkan effort dan biaya lebih tinggi karena harus membutuhkan alat tertentu yang harus kita siapkan di situ dan ini tidak murah juga gitu ya.
Nah, ini memang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi dan device ini yang bisa digunakan. Kemarin kami di tim apa ya regulatory sandbox di mana di Jakarta di Kemenkes kita juga ada beberapa sebuah vendor atau startup yang membuat aplikasi VR untuk pendidikan di Padang juga ada tuh untuk keperawatan masalahnya maju ke Reksan dan mendapatkan rekomendasi untuk aplikasi pembelajaran di keperawatan ya itu kalau nggak salah malah kantornya di Padang ya. Oke ini kembali lagi tadi VR untuk pelatihan obstetrik ada tadi yang bilang untuk rawan maternal seperti pendarahan pasca persalinan dan lain-lain jadi secara virtually kita belajar di situ tanpa harus menggunakan pasien langsung dan walaupun mungkin feel-nya agak berbeda dengan kalau Anda belajar di pakai manekin tapi at least itu bisa membantu mengurangi biaya waktu tenaga kita dalam melakukan pembelajaran tertentu gitu ya. Dengan VR ini mungkin juga menggunakan representasi kita di situ sebagai avatar gitu ya. Avatar kan wakil kita di dunia virtual gitu ya. Nah, nanti akan ada tindakan tertentu yang sesuai dengan bahkan digabung dengan berapa sensor. Anda pernah main game namanya Xbox lah ya, Kinect itu kita bisa main badminton, main volley itu di depan layar itu mereka mau tidak hanya dari yang kita lihat tangan kita pun terrepresentasi ke dalam dunia tersebut untuk melakukan sesuatu di sini misalnya tadi untuk menangani pasti sesal, nah, pendarahan, apa segala macam bisa kita lakukan di situ dengan mudah. Dan ini banyak juga dari Oxford Medical Simulation, ada skenario untuk maternal health dan lain-lain. Di Indonesia sudah ada, jadi lupa namanya siapa itu, mbaknya itu dokter ambil S2 di Inggris, dia mengembangkan startup untuk pembelajaran medis ya. Nanti kalau ingat saya sebutkan, dia sudah bikin aplikasi-aplikasi VR untuk dia kebetulan senang sebagai health illustrator gitu ya. Jadi dia mengkonversi gambar menjadi 3D, dimasukkan ke aplikasi terus digunakan untuk pembelajaran. Apakah itu sifatnya flat 2D dengan layar atau pakai peralatan secara 3D di situ gitu ya. Nah, keberhasilannya juga tergantung nih bagaimana dengan kurikulum dan modul pembelajarannya. Nanti juga ada proses pengukuran kompetensinya, perangkat yang mudah digunakan ergonomis, dan juga kolaborasi ya dengan research center, dengan universitas, rumah sakit, sehingga dan vendor, sehingga nanti bisa menjadi satu solusi yang memang tepat guna sesuai dengan kebutuhan yang ada di saat ini. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh kecerdasan buatan dalam bidang kebidanan. Ada kardiotomografi di janin ya, ini CTG adalah penting untuk mengukur detak jantung janin dan kontraksi rahim. Nah, kembali lagi tadi karena ini datanya sudah tersimpan cukup banyak miliaran dan ada polanya sudah dikuantitatifkan. Detak jantung nanti dikuantitatifkan ya dari sisi suara, rentan desibelnya dan segala macam oleh sistem bisa dibuat jadi untuk mendeteksi. Jadi bahkan dia bisa membuang noise. Jadi kalau tiba-tiba ada suara lain yang tidak penting sama dia akan dibuang di situ. Ini sudah cukup banyak dikembangkan ya. USG juga begitu karena ini data juga sudah agak besar miliaran triliunan gitu ya diolah menjadi data dasar ya begitu dia menangkap data menggunakan sensor dari USG-nya dia akan dibandingkan dengan yang ada untuk mengambil sesuatu keputusan tertentu yang ada. Ini contoh ada AI guided ultrasound system gitu. Jadi dia bisa membimbing kita untuk mengukur di posisi mana, terus gambar yang terbaik kan langsung dia rekam, noise-nya akan dia buang, dan kita lihat sebentar videonya. Sarah will be demonstrating how to perform an echocardiogram with... Sorry, saya stop. Suaranya terdengar di Zoom? Terdengar, Pak. Oke, saya lanjut ya. Caption AI. To start, Sarah chooses a protocol to follow. Caption AI allows users to create custom protocols with up to 10 standard cardiac views based on workflow needs or patient indications. Sarah will start with the parasternal long axis view. She uses the diagram in the lower right to position the transducer. Above that is a reference image that shows her what the current view she's scanning for should look like. Following the guidance prompts at the top, Sarah makes specific transducer movements to optimize the image. On the left, the quality meter tells her how close she is to capturing a diagnostic quality image. As Sarah gets closer to the optimal view, the meter rises. Once the software detects a diagnostic quality image, the meter turns green and the clip is automatically recorded without having to press any buttons. Next, she moves to the apical 4 and the apical 2 chamber views. She follows the real-time guidance and continues making fine movements to enhance the image.
You'll notice that with the addition of multiple views, the ejection fraction measurement displays automatically. Caption AI continuously keeps track of the best images seen while scanning, so at any point, Sarah can choose Save Best Clip to capture the best 2-second clip and move on. The report page shows the final ejection fraction measurement utilizing all 3 views, mapped to the corresponding clinical guidelines for left ventricular function and a confidence estimate. Ya, ini sebagai contoh bagaimana AI kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam proses katakanlah pembelajaran USG dan segala macam, di guide, diarahkan. Dia bahkan membantu kita mengambil gambar yang terbaik, sudut mana yang paling kurang gambarnya dan segala macam hal. Itu adalah bagaimana AI itu berfungsi di situ, gitu ya. Kemudian juga ini ada beberapa penelitian yang menggambarkan bagaimana pemanfaatan itu, gitu ya. Bisa dibaca lebih detail. Kemudian di ekokardiografi janin juga begitu. Ini tidak mudah juga karena kalau janin kan sangat kecil sekali jantungnya, jika detak jantungnya kadang tidak terdeteksi dengan mudah, gitu ya. Jika dia bisa enhance suaranya, membuang noise-nya, kemudian juga kurangnya tenaga di bidang ekokardiografi dan segala macam, ini dengan AI kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat, lebih sesuai kebutuhan dan bisa diolah dengan cepat dibandingkan dengan data yang sudah ada dan lain-lain. Jadi lagi ini kebetulan karena datanya memang sudah mampu dikuantitatifkan dengan mudah, gitu ya. Yang nanti bisa melakukan perhitungan otomatis detak jantungnya, mengekstraksi detak jantung dari CTG-nya dengan menggunakan reduksi dimensi, mengukur kompleks QR janin, rekaman kayu ibu, dan lainnya dengan menggunakan teknologi yang ada di saat itu. Ini contoh penggunaan ECG yang juga cukup banyak diterapkan di berbagai vaskes di dunia, dan ini bahkan mereka membangun chip prosesor sendiri khusus untuk itu, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di dunia itu juga lebih penting dibanding aplikasi adalah juga hardware device. Oke, ini yang buat ilustrasi salah satu yang ditawarkan Viatom. Jadi mereka membuat satu perangkat keras dengan logik yang sangat hebat di komputasinya untuk membantu mengekstraksi data-data ECG dan membantu proses diagnosa. Memang juga kembali lagi di balik AI itu harus ada hardware pendukung yang sangat kuat karena perlu otaknya, tidak hanya software tapi processingnya, powernya seperti apa ya. Sebab sekarang kan Anda bisa motret gambar diperhalus, dipercantik segala itu sebenarnya tidak hanya prosesor di sini ya, tapi juga di servernya misalnya Huawei atau Microsoft atau ini akan bantu untuk mengolah karena kan itu komputasinya tinggi dan lain-lain. Memang butuh komunikasi yang kuat antara hardware, software, database, jaringan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi tidak segampang yang dibayangkan ya, hanya sekedar pakai ChatGPT selesai, tapi more than that ya. Karena logiknya otak, alhamdulillah moga-moga otak manusia tidak bisa ditiru lah, kalau bisa serem gitu ya. Karena itu jauh lebih kompleks dari apa yang kita. Kemudian tadi disebutin USG untuk AI. Jadi kembali lagi kalau di dunia imaging itu udah sangat enhance ya. Anda sendiri sudah bertahun-tahun yang lalu sudah pakai AI ya. Kalau pakai foto terus langsung modenya, settingnya sesuai gambar kucing, motret bunga, ini muncul gambar bunga, itu sudah AI. Dia bisa mendeteksi setting yang paling pas untuk landscape, untuk food, makanan, untuk pets, untuk itu AI juga itu. Karena dunia imaging udah pakai itu sudah cukup lama dan terpola dengan baik, ya. Suara juga begitu ya. Tapi yang susah tuh kayak tadi ekspresi manusia, perasaan itu memang belum bisa diarahkan ke situ. Jadi tren lainnya banyak sekali di bidang kebidanan ya, itu imaging, kemudian misalnya untuk mengekstasi, mengukur organ dan segala macam itu sudah bukan hal yang aneh lagi, gitu ya. Menggunakan MRI juga sama, kalau balik lagi dia mampu mengekstrak data dari alat kemudian disimpan dibandingkan dengan data yang sudah ada, sehingga nanti bisa langsung dia diberikan misalnya untuk pengobatan tambahan setelah diberikan setelah lahir, dan mungkin pengalihan cairan cerebrospinal dan segala macam hal juga mampu dilakukan di situ, gitu ya. Jadi di kebidanan sekali lagi ini bukan lagi fenomena sosial tapi atau hanya menjadi topik bidang tertentu. Di metode AI juga digunakan dalam perawatan medis, bisa memfasilitasi manajemen kehamilan individu dan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di negara penghasilan rendah dan menengah. Dinantikan perkembangan berikutnya ya di bidang kebidanan ya, yang
Tapi harapannya jangan sampai dia juga mengganti staf medis, tapi sebagai peran sebagai asisten, karena kan sudah ada prediksi-prediksi di mana ia akan menggantikan peran manusia ya, ya, ya bisa jadi, tapi memang mungkin semoga tidak ya, karena kalau di kesehatan kan memang juga butuh kayak empati dan segala macam. Kadang ada orang sembuh bukan karena obatnya, tapi karena ketemu dokter atau bedanya kan nyaman, terus tiba-tiba ya dia bisa nyaman lagi, imun tubuhnya tumbuh sehingga dia sehat, misalnya seperti itu. Dan tapi yang jelas memang kita tidak bisa memungkiri teknologi akan berkembang terus, kita harus beradaptasi dengan baik ya. Makanya ya kita harus belajar terus gitu ya. Di mana telemedicine terbukti meningkatkan akses, mutu, efisiensi dan kontinuitas dalam layanan KIA. Tantangan tetap ada keterbatasan infrastruktur, literasi digital, privasi data dan regulasi. Sekali lagi teknologi hanya alat bantu, keberhasilan tergantung pada tata kelolanya, kolaborasi dan kesiapan SDM. Ya. Nanti di sini ada rekomendasi strategis yang perlu kita lakukan bersama ya di Andalas maupun di tempat lain, adalah bagaimana tenaga kesehatan mampu meningkatkan kapasitas dan literasi digital yang melalui seminar ini. Contoh, bagaimana kita belajar dari para expert untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi di luar sana, topik apa yang perlu kita tambahkan dan lain-lain. Pemerintah yang harus siap dengan regulasi dan pembiayaan yang berkelanjutan, akademisi, riset yang berdampak itu harus bisa dilakukan dengan baik, dan industri mereka melakukan berbagai inovasi untuk bisa mengadopsi kebutuhan-kebutuhan real di dunia kesehatan tersebut gitu ya, sehingga nanti kita perlu membangun yang namanya ekosistem telemedicine yang aman, inklusif, dan berkelanjutan untuk kesehatan ibu dan anak. Ya mungkin itu dari saya, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Waktu saya kembalikan pada Mbak Ramya moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yayo untuk materinya, sangat menarik sekali ya. Boleh kepada rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat atau raise hand-nya, dan memberikan pertanyaannya secara langsung juga dipersilahkan. Baik, kepada Kakak Husnul Fadilah dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rafina. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang mungkin banyak sekali mendapatkan informasi ini terkait tentang telemedicine dan AI. Nah, izin bertanya Pak, terkait dari sepanjang pemaparan yang Bapak sampaikan tadi itu kan banyak meng-highlight bagaimana pemanfaatan telemedicine di tahap yang lebih spesifik untuk penyakit, misalnya di rumah sakit. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan dalam pengimplementasian telemedicine itu ke daerah-daerah terpencil, Pak. Karena kan misalnya kan kalau di daerah terpencil itu kan tujuannya agar pelayanan kesehatan itu merata sampai dari misalnya dari dokter yang atau tenaga kesehatan di daerah pusat bisa sampai ke daerah terpencil. Maka dibutuhkannya AI. Sedangkan kelemahannya adalah di daerah terpencil itu tidak ada sinyal, contohnya misalnya itu di daerah-daerah terpencil. Nah, itu tuh bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Apakah penggunaan dari telemedicine dan AI ini masih menjadi solusi yang bagus atau enggak gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Husnul Fadilah. Langsung saja. Ya, baik. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi betul, kan concern utama di Kementerian Kesehatan dalam pengembangan komen atau konsultasi medis online memang untuk menjangkau daerah terpencil. Karena kan kembali lagi, mungkin saya belum tampilkan slide, kalau saya boleh tampilkan itu distribusi dari vaskes dan nakesnya itu memang sangat jomplang ya. Kalau Anda bisa lihat nanti di Indonesia itu semuanya hanya kebanyakan terfokus di Jawa, di Sumatera. Dan bagaimana dengan teman-teman kita di Indonesia bagian tengah timur itu memang sangat kurang sekali baik dari sisi jumlah vaskesnya maupun nakes yang ada, sehingga justru kita butuh teknologi itu. Nah, kembali lagi walaupun disebutkan ada kekurangan kita yaitu di sisi bagaimana infrastruktur yang ada di sana, karena kan memang mungkin
belum siap gitu ya. Mungkin dari jumlah koneksi internet masih sedikit, jumlah fasilitasnya juga masih sedikit. Bahkan kalau pengalaman kami di lapangan sering saya terjun ke lapangan tuh sedihnya ada vaskes bagus. Waktu itu memang banyak pembelat, tapi nggak ada nakesnya. Jadi dokternya hanya setahun 2 tahun dulu itu karena ikut nonton sehat. Sekarang nanti kalau udah hilang ya udah nggak ada layan lagi. Justru telemedicine membantu. Memang ya, harus bagaimana mengakali setelah teknologi disebutkan. Misalnya kita menggunakan aplikasi yang sifatnya bisa melakukan pendataan secara offline. Jadi eh, gadget atau smartphone mungkin Anda cukup terkejut ya, saya cerita aja. Jumlah gadget yang terjual di Indonesia smartphone itu jumlahnya tahu nggak bro? 350 juta, jauh lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Artinya bukan berarti semua Indonesia punya gadget ya, tapi banyak orang Indonesia yang punya banyak gadget juga. Tapi artinya sebenarnya di terpencil pun pengalaman saya di Gunung Pinji di Jambi gitu atau mungkin di Tionghoa di Kalimantan Timur atau di Pegunungan Jayapura rata-rata punya handphone gitu ya, punya peralatan yang bisa melakukan pendataan kesehatan walaupun mungkin baik secara mudah pakai WA atau pakai aplikasi komen. Nah, memang bagaimana kita menyikapinya? Kita fasilitasi dia menggunakan offline dan sifatnya sekali lagi kita beri pendekatan kemudian sifatnya store and forward. Jadi disimpan dulu baru nanti dikirimkan, bukan yang interaktif karena membutuhkan teknologi lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih bagus. Nah, kemudian dari situ justru bisa mengurangi juga rujukan fisik. Jadi artinya kalau kita melakukan telemedicine, penyakit-penyakit atau kasus yang bisa ditangani secara lokal di puskesmas tersebut tidak harus dirujuk. Karena pengalaman di lapangan juga kita lihat bahwa kadang untuk merujuk itu bisa butuh 3 jam, 1 hari lewat hutan, lewat sungai dan segala itu kan malah ternyata mohon maaf meninggal di jalan dan segala atau dibawa jauh-jauh ternyata penyakitnya seperti harusnya bisa ditangani oleh nakes lokal. Nah, justru itulah dengan yang telekonsultasi bisa diberi arahan bagaimana satu dokter umum bidan di puskesmas terpencil pun bisa memberikan layanan yang berkualitas karena dibimbing oleh satu dokter spesialis yang ada di rujukan di atasnya. Dengan teknologi tadi, ya memang kita harus punya strategi yang tepat bagaimana misalnya mengatur waktu konsultasinya dan sekarang kan ya tadi mungkin tidak mudah dapat sinyal kayak atau apa ini. Jadi memang justru telemedicine itu memperluas jangkauan, meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah terpencil dan segala macam. Nah, AI on top of that, AI nanti cerita lain lagi. AI itu butuh teknologi yang speknya lebih tinggi karena itu masalah decision making dengan teknologi. Nah, ini mau ditambahkan itu bisa nanti misalnya nanti ada aplikasi secara lokal bisa diinstal di handphone, mungkin sudah disimpan. Karena kan handphone sekarang memorinya juga gede ya, pasti rata-rata ada di atas berapa ya, 128 giga itu. Kita bisa menyimpan logik-logik utama, jadi nanti begitu bertanya dijawab tanpa harus connect internet ya. Kalau ada kasus ini foto bayi gini atau kondisi ini, kira-kira jawabannya apa ya kan membantu. Oke, mungkin tindakan awal pertama lakukan ini dan segala macam. Itu juga mampu dilakukan dengan mudah saat ini ya. Nah, tapi memang itu strategi nasional harus kita susun bersama sehingga bisa memberikan layanan yang berkualitas menjangkau semua daerah dan lain. Cukup menjawab ya? Itu sudah menjawab semua tadi atau ada yang kurang? Sudah Bapak, untuk jawabannya. Terima kasih Sudah. Bapak. Oh, oke. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari sisi Ermoniza. Em, Pertanyaannya mengenai studi yang ada di slide Bapak, Vogel et Hmm. al. 2024, menunjukkan efektivitas AR dalam pendidikan kebidanan. Dalam konteks Indonesia, bagaimana potensi teknologi imersif seperti AR atau VR ini tidak hanya untuk melatih tenaga kesehatan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien. Misalnya Ya, edukasi nutrisi 3D, simulasi, dan lainnya, dan apa tantangan terbesar dalam mengadopsinya? good question. Betul. Saya lupa jawab. Betul, teknologi yang di bidang saya seharusnya tidak hanya untuk para nakes, ya. Justru yang lebih utama adalah ke masyarakat sendiri ya, sebagai calon. Artinya bahkan ke arah preventif. Karena kan harapan kita jangan sampai kita memberikan treatment karena kita tidak pernah memberikan edukasi. Justru bagaimana pasien atau masyarakat mampu menangani sendiri atau hal itu tidak terjadi. Betul ya. Setuju, betul. Bahkan memang tantangan pertama pasti masalah literasi ya. Tidak semua orang akan paham bagaimana memanfaatkan teknologi. Walaupun kita tidak usah bicara teknologi tinggi ya. Walaupun mungkin katakan Mahmud ya Mama. Kebetulan saya juga baru punya cucu ya anak saya. Anak saya kebetulan dokter juga sih. Tapi kalau misalnya ibu biasa pun sekarang mereka cukup melek teknologi. Artinya bahkan istri saya juga dokter juga ya. Sekarang rata-rata pasien sebelum berobat itu sudah bawa data. Jadi bahkan nanti debatnya dengan dokter adalah menurut internet. Anak saya mesti digini menurut internet penyakit saya mesti jadi relatif sebenarnya walaupun mungkin kebanyakan di kota besar ya
literasi sudah bagus, walaupun mereka belum tentu mendapatkan data yang benar atau informasi yang benar. Itu yang tantangan kita karena di Indonesia cari informasi gampang, tapi yang benar itu sulit karena kadang mereka sudah apa ya hal yang sifatnya bombasi apa itu dianggap yang benar gitu ya kan sering debat di WAG karena ada info hoax terus gitu mereka sangat nah jadi literasi nomor satu karena katakanlah kita sudah mampu membuat aplikasi AR segala macam digunakan untuk misalnya tadi untuk mengukur gizi segala itu ya ya kita rutin melakukan edukasi jadi melalui televisi melalui sosial media kita ajari mereka memanfaatkan itu dengan baik sehingga betul tadi untuk kadang-kadang untuk stunting gitu ya kan dan bisa memprediksi kalau nanti anak saya dengan simulasi makan gini nanti pertumbuhannya berapa persen atau apa nanti difoto dulu panjang bayi dan beratnya nanti terus kalau saya simulasikan dengan nah ini pentingnya mengajak research center seperti kampus dan startup teknologi untuk membuat edukasi berupa gaming. Orang itu senang game. Saya dulu pernah bikin aplikasi sama teman-teman di kita project di UGM. Itu namanya Nusa Health. Ini cerita lain dulu ya biar buat ilustrasi. Kita pakai aplikasi namanya gaming yang namanya Nusa Health untuk mendidik masyarakat yang terkena penyakit tidak menular. Kami pilih beberapa misalnya kayak obesitas, merokok, ibu hamil, dan lain-lain. Kita bagikan 600 smartphone gratis sumbangan dari swasta di 21 puskesmas ya dan segala macam terus kita dulu ambil darah dulu semua hasil labnya misalnya kolesterol berapa terus kita tiap hari melakukan edukasi dengan melakukan gaming mengajak dia untuk hidup sehat misalnya hari ini sudah kan ada jalan 300 1000 langkah nanti jawab nanti ada skor yang didapat ada reward yang didapat juga terus nanti sudahkah makan sayur jadi ada game lucu-lucu yang membuat ibu-ibu orang tua di desa itu tertarik ngisi terus akhirnya setelah 3 bulan kita cek lagi di lab darahnya tuh mereka membaik karena mereka tiap hari satu pertama adalah karena gaya hidup sehat kedua juga dia mengharapkan reward karena nanti poin gede ada dapat hadiah rice cooker ada dapat yang tertinggi bahkan dapat handphone jadi memang gamifikasi dan dengan AR tadi juga menarik nanti mungkin bayinya dijadikan sebagai avatar lucu-lucuan tadi ya simulasinya nambah gizi gini nanti namanya berapa anime dikurangi apa ya betul jadi memang nanti pertama adalah tentang literasi kemudian bagaimana kita menyusun sesuai dengan kebutuhan lokal yang memang sesuai nah itu butuh kerjasama dengan akademisi desain segala dan juga membuat aplikasi untuk arah itu nah, itu sangat bisa di AR jadi betul setuju sekali bahkan memang sebaiknya masyarakat diedukasi untuk menjaga kesehatannya sehingga mereka tidak perlu lagi ke vaskes jadi AR-nya bidan ya latihan bidan masyarakat juga di rumah bisa melakukan sesuatu yang memang dia bisa lakukan gitu ya untuk pendidikan bayinya memandikan bayi yang benar ngasih nutrisi yang benar cara nyusunya yang benar dan lain menjawab itu mungkin Sepertinya cukup menjawab dan ya lebih sama ya. ya oke Sangat menarik silakan ya topiknya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Jana, dipersilakan. mohon agak keras sedikit Mbak Jana saya agak begitu dengar suaranya tolong dikeraskan ya. Atau mic-nya didekatkan mungkin Izin bertanya, atau Pak. ya Terdengar. kalian jelas sip Ini kan kita tentang telemedicine. Berarti kan penggunaan alat-alat teknologi baik berbasis yang penggunaan internet atau gitu kan, Pak. Ini kan tidak menutup kemungkinan tentang keamanan cyber. Jadi untuk keamanan cyber ini bagaimana cara program itu sendiri atau pemerintah itu sendiri untuk melindunginya, Pak? Seperti itu. Ya. Good. Pertanyaan sangat bagus ya, betul. Seperti WA juga mereka menjamin bahwa percakapan kita tidak bisa dihilangkan. Jadi salah satu kendala ya kita berinteraksi lewat internet. Internet itu adalah internet working adalah public network, jaringan umum. Beda dengan misalnya kantor bank saya BSI cabang Andalas dengan kantor pusatnya di Jalan X itu mereka pakai yang namanya private network. Sewa dari Telkom Indonesia mereka jaringan khusus yang tidak bisa ditembus. Hanya orang tertentu yang boleh connect itu biasanya di perusahaan. Nah, kalau kita kan pakai publik, kayak Anda naik angkutan umum ya ketemu orang baik, ketemu orang jahat, ketemu pencopet, ketemu jualan Korea. Internet itu siapapun ada. Jadi ketika kita lewat data di internet, kalau nggak dilindungi bisa dicuri, dimanfaatkan. Makanya kalau seperti kayak komen, ciri-cirinya gampang. Kalau Anda lihat website ada HTTPS di belakangnya. Itu secure. Secure itu artinya enkripsi. Jadi jalurnya itu akan kayak Zoom juga kita ini ketika connect ke servernya Zoom itu dienkripsi. WA juga gitu. Jadi disandikan. Jadi kalau ada orang ngintip, makanya yang bayar Anda nongkrong di kafe, Anda connect pakai aplikasi yang tidak terenkripsi, misalnya email-emailan gitu ya.
itu bakal kelihatan orang duduk di sebelah pojok kafe sana, dia pakai aplikasi yang namanya Sniffer, mengintip dia, tangkap data di internet, dibaca Anda, dia lagi, oh Anda lagi ngirim ini rekening ini bayar apa. Nah, untungnya aplikasi sekarang rata-rata sudah pakai penyandian, jadi waktu connect ke internet disandikan singkat. Nah, kembali lagi di dunia kesehatan hampir semua sekarang sih udah ada peraturannya kan dari Komdigi kalau di Indonesia dan lain-lain, mereka harus mengadopsi satu adalah penyandian, kedua juga membuktikan siapa Anda, makanya disebut sebagai tanda tangan digital. Tanda tangan itu bukan tanda tangan kita terus di scan dikirim, bukan ya. Itu adalah kode elektronik yang mencerminkan bahwa Anda itu real, di sana real. Jadi nanti ketemu di jalan dibandingkan. Oh ini Suryo beneran, ini servernya Bank Mandiri beneran. Oh ini Suryo beneran, ini rumah sakit Andalas beneran dan lain. Jadi tidak ada dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sih mostly hampir semua aplikasi kesehatan berbasis itu sudah mengadopsi situ. Cuman yang biasanya ceroboh adalah kita sendiri sebagai pengguna. Handphone Anda nggak dilindungi. Jadi data aplikasi ke server aman, tapi HP Anda nggak aman karena Anda nggak pakai PIN yang benar. Jadi ceritain di meja atau notebooknya nggak dikasih usernya. Orang nontonnya di peralatan Anda, bukan di koneksinya. Nah, orang bilang fingerprint itu aman nggak? Apa saya bilang belum tentu. Fingerprint itu malah nggak aman. Misalnya gini, kayak saya senang jogging pagi ya. Kemudian saya belum sarapan. Saya pingsan di pinggir sawah. Apa yang terjadi? Orang nemu handphone saya, dia langsung, wah ini jangan-jangan pakai. Dia pegang jari saya, stempel yang wajah ditampil, udah kebuka. Terus dia lihat, oh ada aplikasi Living Mandiri. Oh ini ada BNI Modern. Buka aja, coba. Pinjam tangan, buka lagi. Dia tuh transfer uang saya semua. Itu malah justru bahaya. Maka kadang-kadang beberapa hari saya buat PIN manual. Sehingga kalau selama saya pingsan, kalau saya nggak ditanya, ya nggak bisa buka aplikasi. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang lengah tuh karena di posisi end user endpoint-nya untuk peralatannya. Tapi kalau untuk koneksi jaringannya, mostly ya, walaupun tidak semua itu sudah cukup aman ya. Antar rumah sakit, antar puskesmas tuh udah ada penyandian, ada user authentication. Nah, contoh lagi kalau di maaf kantor pemerintahan tuh sering bikin aplikasi username password karena malas siapa ini ditempel pakai itu kertas kuning gitu. Ya percuma juga pakai password begitu dia ke toilet orang bisa baca si login sendiri. Itu contoh yang keliru kan. Misalnya kayak gitu. Cukup jawab ya. Nah, ya, teknologinya memang sudah ya memang film-film maker sering ya, ya seremnya juga nanti kalau kayak Peacemaker segala macam atau alat di ICU itu kalau udah connect ke jaringan ya kalau nggak bahaya nggak hati-hati bisa dihack juga ya bisa semua ada risiko tapi semua juga ada cara penangkalnya. Memang biasanya perlindungannya bukan hanya teknologi tapi juga regulasi maupun tata yang paling lemah di dunia keamanan itu yang paling lemah adalah manusianya. Makanya hacking yang paling canggih adalah hacking kita sebut sebagai social engineering attack yang diserang orangnya. Kayak zaman dulu telepon SMS dapat hadiah motor, mama minta pulsa, anaknya tiba-tiba ketabrakan. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi dia walaupun pakai living mandiri pakai PIN, karena kalau udah panik anaknya panik ya di transfer yang jebol orangnya bukan teknologinya. Di kesehatan juga begitu ya. Itu dia. Cukup ya. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, thank you Pak. Jawabannya selanjutnya ada pertanyaan dari Sakina dari Hmm. Universitas Andalas ingin bertanya bagaimana bidan dapat berperan aktif sebagai filter atau pengawas terhadap fenomena AI yang bias yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, terutama ketika rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan konteks lokal atau kondisi spesifik pasien. Betul. Ya, kembali lagi tadi Prof sudah mengingatkan ya bahwa kita jangan tergantung dari AI juga karena jujur itu bukan jawaban dari semua. Ini saya serem lagi ke anak-anak sekarang ya. Ini cerita di luar dulu ya. Kalau zaman dulu dikit-dikit Google atau lihat internet, sekarang dikit-dikit nanya ChatGPT atau Gemini atau apapun ya. Jadi makin ingin mempelajari sesuatu yang dalam tuh makin malas gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu saya harus baca buku textbook seperti ini. Jadi dibaca dulu baru. Sekarang kan nggak ada tanya aja Google. Makanya bikin tugas kuliah kan juga sekarang modalnya hanya Kontrol A, Kontrol C, Kontrol V kan. Ya nggak? Nggak perlu mikir ya, mulai aja bercanda ya. Tapi gitu. Nah, kembali lagi. Sama di AI kan, di pidana juga gitu. Bisa jadi mereka akan nanya terus ke situ dan diberi jawaban yang kelihatannya meyakinkan. Nah, justru kita sebagai lingkungan akademisi mengarahkan bahwa itu belum tentu semua harus diverifikasi. Itu kan hanya alat bantu. Kalau saya juga di perusahaan saya itu lebih banyak untuk buat summary apa, tapi nanti decision making ujungnya tetap harus kita karena kita yang paham konteksnya gitu. Ya. Apalagi Anda makin berpengalaman sebagai bidan di satu tempat tertentu, arahan dia mungkin di awal betul atau paling nggak dia memprediksi sesuatu, mengeliminasi hal-hal yang sifatnya noise, tapi the final decision
must be on you ya. Jadi jangan sampai nanti itu memang butuh literasi di edukasi juga. Jadi jangan sampai ada bias. Ya walaupun memang akurasi dari makin lama makin bagus juga sih, tapi tetap ya feel sebagai manusia itu diperlukan, itu penting kok. Saya bilang tadi makanya ada piramida kalau di ilmu teknologi. Data paling awal itu data penting. Setelah data dikumpul kita pelajari akan jadi information, sesuatu yang meaningful bermakna. Information kita diskusikan, kita debatkan akan jadi knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang bertahun-tahun kita simpan akan jadi wisdom. Misalnya kayak contoh ya, seorang ini di luar kesehatan, kurator lukisan itu ya, dia megang bentar itu langsung bilang ini lukisannya palsu. Polisi gitu ya, dia polisi yang pulang dia ini kayaknya maling deh, walaupun dia nggak tahu. Atau dokter yang pengalaman, pegang sebentar di perut ibu kandungnya, ini kayaknya kurang nutrisi atau misalnya ya, walaupun di tetap butuh waktu, tapi itu yang namanya wisdom karena dibangun dari data real terus berkembang jadi information knowledge dan jadi wisdom. Jadi AI itu kerjanya kayak gitu juga. Jadi kalau di awal datanya salah ya dia ambil keputusan yang salah juga. Jadi hati-hati ke situ. Jadi betul kita harus edukasi bahwa jangan semuanya tergantung ya. Kita tetap wajib belajar ilmu basicnya, foundationnya, terus kita arahkan. AI akan jadi alat bantu di slide terakhir juga gitu sebagai alat. Cukup jawab? Ya. Oke, thank you Pak. Apakah dari Ya. rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ada lagi dari Novia Mulia. Izin bertanya, bagaimana kiat bijak dalam menggunakan AI agar tepat guna? Ya, memang saya repotnya sekarang pilihannya banyak banget ya. Jadi kadang di era sekarang tuh kalau zaman saya tuh sulit mencari, kalau sekarang sulit memilih. Walaupun ada banyak panduan sih misalnya untuk nulis paper, Anda bikin tugas atau Anda gunakan untuk layanan sebagai seorang bidan. Ya, pertama tetap riset awal ya. Kita riset dulu karena ini kan alat bantu mana yang memang paling spesifik dengan kebutuhan kita. Digunakan untuk nulis paper beda dengan membantu kebutuhan di bidan. Digunakan lagi untuk seorang dokter jantung, dan lagi digunakan untuk dokter mata. Jadi ya kita rajin-rajin mengevaluasi dulu berbagai pilihan yang ada jika dia menentukan alat tersebut memang paling cocok kebutuhan kita. Kedua, yang namanya itu adalah namanya aja kecerdasan buatan, yang kecerdasan itu timbul karena belajar. Ya dia harus dibelajarin dulu, dikasih fit yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus berikan latihan-latihan, ada data yang akurat yang kita butuhkan, berbagai mulai kasus paling sederhana, karena paling sulit, jika nanti dia akan menyimpan knowledge tadi sebagai bantuan Anda ketika Anda membutuhkan bantuan dia dalam mengambil satu keputusan tertentu itu gitu. Jadi nanti AI apapun pertama tentukan skopnya sesuai dengan kebutuhan kita, ada cari riset dulu. Kedua, begitu kita cocok, kita bantu dia untuk belajar. Dan biasanya juga nggak bisa hanya satu tool, bisa ada komen beberapa karena masing-masing punya spesifikasi. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab sesuatu kayak yang belum ada saat ini. Cukup membantu. Oke, ini Pak, untuk pertanyaan sebelumnya yang mengenai bias AI, Oh eh, iya, iya. Gimana gimana? Profesor Silakan. Nando mau izin menambahkan apakah Oh iya, boleh? sure sure. Ya ya itu dari ekspernya langsung. Silakan. Thank you very much. I have shown in my slide that an important part of the teaching is social communication. Our colleague midwives has asked, how can I, as a single midwife, can challenge the issue of all the biases that come from artificial intelligence, all the misinformation that the patient can have? Obviously, this is a big problem of every doctor, of every health professional that is requested of the strangest thing that the patient catches from the web. Please translate, Mrs. Rahima. Jadi dari teman-teman nakes emang ini jadi salah satu tantangan utama ya karena dari pasien sendiri jadinya pas datang bertemu dengan nakes nanti mereka akan punya persepsi sendiri tentang mungkin kondisi dia saat itu, simptoms yang dia alami, tapi sayangnya yang dia dapatkan dari AI bisa jadi jawaban yang sangat salah dari yang seharusnya. The answer that I give to the midwife that has put forward this question is you can do that by yourself because it is a huge challenge. So you must have a social communication program
That is, unfortunately, I've not got the time to find the slide that I have shown at Poltex Internate some months ago, in which the issue is, let's prepare some videos, short videos, 4 minutes, not more, or vocals, podcasts in which we address the commonest strange question of the patient. For example, I did this kind of laboratory test and I find this and this and that, and obviously it's completely wrong, it's completely so the use of laboratory, for example, just for example, the correct use of the laboratory, we made videos and podcasts, very short. We made 12 so far. Now we are trying to disseminate that through the institutional social group. For example, the WhatsApp of the municipalities. So we contact the measure and we say, let us to use your social group in order to disseminate to the population of this kind of messages. Because it's obvious that if I myself, I disseminate the message, who is going to hear me? Nobody is going to hear me. But if I address the measures and they use their own social group, maybe this kind of messages come. So what I want to say is that social communication is something very difficult and even much more important, as the biases that our colleague has correctly highlighted is coming up. There are a lot of fake news, and we have to to challenge a lot of fake news. I think that the strategy of social communication is the only way in which we can address this issue, even if it is a long way, it is very, very stressing, etc. But no way you can do that by yourself, unfortunately. Okay, thank you. Okay, Please, thank you so much, Professor. Of course, I will translate. Jadi seperti yang Profesor Nando sudah presentasikan di slide-nya, yang di-highlight di sini adalah tentang social communication-nya gitu. Ya, mitigasinya, kita memberikan edukasinya gitu ya. Yang dimana edukasi ini bisa dengan cara yang tidak langsung. Jadi nggak harus kita seperti biasa misalnya ke ibu-ibu PKK terus kita mempresentasikan. Tidak harus seperti itu. Kita bisa membuat video edukasi maksimal 4 menit ataupun podcast mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat spesifik, tapi ternyata banyak orang yang menanyakan hal tersebut gitu. Contohnya mengenai hasil lab seperti apa yang baik atau kenapa dia hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, hal-hal edukasi yang seperti ini butuh kita perbanyak gitu, agar semakin banyak orang juga yang bisa teredukasi. Nah, cara kita bisa mengedukasi lebih banyak lagi seperti apa gitu. Karena semisal di YouTube banyak nih, pasti masing-masing prodi punya video edukasi mungkin untuk menangani apa atau mungkin cara menangani suatu penyakit dan lain sebagainya, tapi cuma stuck di situ aja. Nah, Profesor Nando tadi juga menyampaikan ya caranya supaya itu bisa tersebar lebih luas lagi, kita coba menyampaikan ke organisasi lain. Kita coba berbicara dengan atasan organisasi tersebut untuk menyampaikan ke seluruh jajaran di bawahnya, mungkin bisa sampai ke mahasiswa dan semua masyarakat yang bisa seluas-luasnya yang bisa mendapatkan edukasi ini. Karena hal ini, mitigasi-mitigasi melalui edukasi teramat sangat penting gitu. Karena dengan kita mengedukasi sebagai mitigasi ini bisa mengurangi mereka percaya hoax. Jadi mereka udah terpapar dengan edukasi terlebih dahulu sebelum terpapar hoax seperti itu. Dan memang ini perjalanan yang panjang, tetapi ini memang sangat penting. Jadi tetap harus diusahakan untuk melakukan mitigasi melalui edukasi ini.
And this is the slide in which I have shown the way of making this kind of social communication. This is written in Italian, but you can see how it is a complicated issue to attain the patient, not to the patient, the citizen. That's another, it's another level. Thanks for your attention. Oke, thank you so much, Profesor. Jadi disampaikan juga tadi ada sedikit gambaran. Jadi ya dari dokter ke pasien dan keluarganya, tapi bisa juga dari government gitu. Misal dari Kemenkes kita sebarluaskan ke masyarakat umum seperti itu. Oke, mungkin em, diskusinya sangat menarik ya. Apakah dari Pak Thank Yayu you very ada much for this. tambahan Yes. lagi? Ya, saya kira sudah ya. Thank you very much, Professor, for your insight. Ya, it will enrich our knowledge about that ya. Thank you. Itu ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin sebelum ditutup, ini karena tinggal 4 menit lagi. Untuk Iya, Mbak Novia ya. iya. Heeh. Ya, mungkin saya jawab langsung saja ya, sudah jawab. Jadi betul Ya, Mbak, jadi tetap kembali lagi dalam kegiatan sehari-hari kita, apakah sebagai akademisi atau sebagai bidan, AI sebagai alat bantu ya, itu betul bisa membantu kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya jumlahnya besar, yang berulang, yang sangat sering sehingga membuat kita mungkin fatigue capek dalam kondisi sebagai manusia. Tapi final decision-nya tetap di kita, apalagi kita dibekali dengan ilmu yang baik, kita punya akhlak, kita punya empati, simpati dan lain-lain. Jadi pastinya akan lebih tajam lagi. Jadi AI sebagai alat bantu saja, tapi bukan sebagai penentu utama. Itu mungkin sejauh ini. Oke, ya. Saya kira waktunya kayaknya udah habis ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Moderator. baik, terima kasih banyak Pak Surahyo atau Pak Yayo untuk materinya pada hari ini. Sangat em, membuka pandangan banget ya, eye-opening banget karena I personally juga nggak tahu kalau ternyata perkembangannya udah sebesar itu, even yang di Indonesia ya. Sampai ternyata telekonsultasi itu bisa juga melalui SMS gitu. Kemudian selain Satu Sehat ada juga aplikasi komen dan lain sebagainya yang sudah dibantu juga oleh Kemenkes. Semoga dengan materi di hari ini dan terutama materi dari Pak Yayo bisa bermanfaat untuk kita semua dan belajar lebih giat lagi nih dan meningkatkan literasi digital kita bersama-sama. Untuk sesi selanjutnya, Pak, akan ada penyerahan sertifikat dan juga foto bersama.